Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayulandari dalam rangkaian logika digital pertemuan ke-8. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian logika ya. Karena pada pertemuan sebelumnya kita ngobrol masalah logika, jadi untuk pertemuan ke-8 dan seterusnya sampai pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang rangkaian digitalnya. Apa aja sih yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini? Kita akan membahas tentang adder. Adder itu dibagi menjadi dua, yaitu bisa paralel, bisa serial, di mana masing-masing itu mempunyai dua komponen utama, yaitu half adder dan full adder. Untuk yang paralel, khusus untuk yang paralel ada tambahan yaitu campuran. Oke, next. Yang pertama adalah half adder. Half adder itu merupakan setengah penjumlah. Jadi kalau setengah penjumlah, inputannya itu ada dua, yaitu A dan B, di mana kita punya 4 kombinasi, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Untuk outputnya itu dibagi menjadi dua, yaitu S untuk sum-nya atau penjumlahnya, kemudian C untuk carry-nya atau bisa dikatakan sebagai apa ya, simpanan gitu ya. Carry itu simpanan. Oke, sekarang kita akan coba untuk menjumlahkan. Teman-teman pasti sudah pada bisa semuanya. Oke. Untuk half adder sendiri, karena dia cuman biner, jadi bisa 00, 01, 10, dan 11. Coba kita jumlahkan 0 ditambah 0 itu sama dengan 0, tidak ada simpanan, berarti S-nya, sum-nya itu adalah 0 dan simpanannya atau C-nya itu adalah 0. Kemudian setelah itu kita melangkah ke yang kedua, 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1 dan dia tidak ada simpanan, berarti C-nya sama dengan 0. Gampang sekali bukan? Oke. Next berikutnya kita masuk ke 0 ke 10 ya. Berikutnya adalah ke 10. 1 ditambah 0 itu hasilnya adalah 1 dan dia tidak ada simpanan. Berarti S sama dengan 1 dan C sama dengan 0. Simpanan di sini sudah pada tahu semua kan ya. Simpanan itu kalau di biner berarti kalau nilainya 2 dia disimpan sebagai 1 untuk digit yang berikutnya. Seperti ini guys. Misalnya ini 1 ditambah 1 berarti hasilnya adalah 0, kemudian hasilnya sebenarnya 2 ya, tapi hasilnya adalah 0, lalu dia ada simpanan, di mana simpanannya adalah 1 untuk digit yang berikutnya. Oke, nah di sini dari dari 00, 01, 10 sampai 11 sebenarnya kita bisa melihat di sebelah sini nih guys. Kalau misalnya kita 1 ditambah 1 kita bisa mengandaikan kalau 1 ditambah 1 itu 01 ditambah 01 gitu ya. Maka kita akan menghasilkan 1 ditambah 1 itu sama dengan 0 untuk sum-nya. Kemudian 2 itu menjadi 1 untuk digit yang berikutnya karena dia itu adalah biner gitu ya. Jadi 1 di situ adalah carry-nya atau simpanannya gitu ya. Nah, dari sini teman-teman sudah pada paham semua kan ya. Nah, oke, gampang kan ya guys. Next berikutnya kita akan bahas tentang gimana sih cara membuat persamaannya. Jadi bagaimana membuat gate-nya gitu ya. Nah, untuk persamaannya kita lihat di situ bahwa di bagian sum atau S-nya itu ada 0110. Itu adalah keluaran dari XOR ya, guys. Lalu kemudian yang kedua, di situ ada 0001. Itu adalah keluaran dari gerbang N. Lo gue N. 0001. So, kalau begitu guys, kita sudah bisa membuat persamaannya, di mana persamaan dari S atau sum-nya, hasilnya itu adalah A XOR B. Kemudian untuk persamaan C-nya itu adalah A and B. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan gate-nya. Gate-nya itu berarti ada gate XOR, bentuknya seperti itu ya guys. Lalu setelah itu kita tambahkan dengan N, di mana
inputannya sama, yaitu A dan B. Setelah itu baru kita masukkan, kalau yang di XOR itu adalah S-nya, kemudian yang di AND itu adalah C-nya atau carry-nya. Oke, nah kalau sudah kita punya rangkaian kombinasi di mana dijadikan satu package half adder. Untuk half adder sendiri ada A, B, kemudian keluarannya itu ada dua, yaitu S dan C. Gampang kan ya? Next, kita masuk ke full adder. Apa itu full adder? Full adder adalah penjumlah penuh. Untuk penjumlah penuh sebenarnya hampir sama, hanya saja di sini ada tambahan satu input yaitu di carry in. Kemudian di outputnya ada sum dan carry out. Oke, di sini karena inputannya ada 3, jadi harus ada 3 inputan gitu, berarti 2 pangkat 3 berapa guys? 8 ya. Oke, untuk kombinasinya ada 8. Oke, kita mulai dari yang pertama gitu. 0 0 0 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0, tidak ada simpanan. Kemudian 0 0 1 hasilnya adalah 1, tidak ada simpanan juga. Kemudian 0 1 0 0 1 0 hasilnya adalah 1 dan dia tidak ada simpanan. Kemudian yang berikutnya adalah 0 1 1. Nah 0 1 1 itu adalah hasilnya adalah 1 dan dia ada tidak ada hasilnya adalah 0 dan dia ada simpanan 1. Kemudian 1 0 0 hasilnya adalah 1, tidak ada simpanan. Kemudian 1 0 1 hasilnya adalah 0, dia ada simpanan. Kemudian 1 1 0 dia hasilnya adalah 0 dan ada simpanan. Kemudian 1 1 1 berarti dia hasilnya adalah 1 dan ada simpanan. Sampai di sini gampang kan ya guys? Oke. Nah, sama seperti yang tadi ya guys, untuk melihat bahwa bagaimana itu bisa carry, bisa satu-satu gitu ya. Yang terakhir itu bagaimana outputnya bisa satu-satu. Nah, itu kita coba. Kalau misalnya 111 berarti kita bisa mengandaikan dia ada 01 ditambah 01 ditambah 01. Jadi hasilnya adalah 3. Kalau 3 itu terdiri dari 2 ditambah 1 ya kan guys. Berarti 2-nya itu untuk disimpan yang depannya, dimana masuk ke depannya 2 itu sama dengan 1 untuk digit yang berikut, yang sebelumnya. Kemudian untuk 1 itu adalah sum-nya. Berarti yang 1 yang disimpan namanya adalah carry. Gampang kan ya guys? Nah, next kita akan membuat bagaimana gambarnya, gambar rangkaiannya gitu ya. Nah, kita lihat dulu, kita buat rumusnya dulu. Kita bisa melihat di situ adalah 0110 tadi apa? XOR ya guys. Kemudian setelah itu 1001 loh, kok kebalikan? Nah, berarti dia ada hubungannya dengan XOR juga nih guys. A XOR B kemudian di XOR-kan dengan C. Bagaimana hasilnya? Ya 0110 kemudian di XOR-an lagi dengan 111. Hasilnya adalah 0 di XOR-an dengan 1. XOR itu kalau misalnya ada 101 atau ya pokoknya digitnya berbeda maka dia 1, kalau digitnya sama berarti dia 0 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 1001 sesuai kan ya guys. Kemudian yang kedua untuk yang carry-nya, itu adalah N, dimana di N itu ada 3 kali pertambahan, dimana N-nya adalah AB ditambah A CI ditambah BCI. Nah, kita coba untuk yang AB itu hasilnya adalah 001. Kemudian setelah itu baru ACI, di mana ACI itu A-nya itu adalah 0011 dan CI-nya adalah 111.
kemudian hasilnya adalah 0011, kemudian B itu adalah 0101, kemudian CI-nya itu adalah 1111, hasilnya adalah 0101. Oke, next berikutnya, kalau kita sudah mempunyai XOR dan AND, ini adalah rangkaian dari keduanya, di mana sebenarnya rangkaian tersebut terdiri dari dua buah half adder. Kalau kita bisa lihat, half adder yang pertama dan half adder yang kedua, cuman untuk yang full adder ini ditambahkan dengan gerbang OR ya. Untuk summingnya di CO itu ya, itu ada gerbang OR-nya ya. Nah untuk rangkaian kombinasinya sudah di package menjadi satu. Full adder itu bedanya dengan half adder, dia tidak ada CI dan CO, dia cuman C gitu aja. Jadi di sini inputannya ada 3, A, B, dan CI, keluarannya adalah 2, S dan CO. Berikutnya yang paling penting adalah konversi bagaimana full adder dibuat dari half adder atau half adder dibuat dari full adder. Kita mulai dari yang pertama, full adder yang dibuat dari half adder. Gimana kalau kita membuat full adder menjadi half adder? Untuk membuat menjadi half adder, maka C-in-nya itu dinolkan. Gampang sekali ya guys. Nah, kalau pengen membuat half adder dari full adder, itu hanya mengenolkan dari C-in-nya. Nah, supaya sama, karena di half adder dia nggak punya C-in gitu ya. Next, berikutnya bagaimana sih membuat full adder kebalikannya dari half adder. Kalau kita pengen membuat full adder dari half adder, maka dibutuhkan 2 half adder. Nah, seperti yang sebelumnya tadi, half addernya ada 2, dimana ditambahkan dengan gerbang OR. Nah, hasilnya adalah di situ ada CI, kemudian ada Cout, kemudian ada AB, itu adalah inputannya, kemudian S, inputannya ada 3, CI, A, dan B, kemudian outputannya ada 2, yaitu S dan CO. Nah, oke, kita sudah masuk ke soal nih guys. Untuk soal pertama adalah parallel adder. Untuk parallel adder, misal nih kita punya 3 digit, yaitu 110 ditambah 101, maka hasilnya berapakah? Nah, kita punya yang pertama adalah campuran. Campuran ini adalah yang paling pertama gitu ya. Nah, bagaimana sih untuk membuat campurannya? Untuk yang membuat campurannya, yang pertama kita mengerjakannya pasti dari sebelah kanan ya guys. Nah, yang pertama atau kepalanya itu pasti half adder, kemudian diikuti dengan full adder yang lain. Kalau ada 3 digit berarti gerbangnya atau rangkaiannya yang kompleks itu ada 3. Nah, yang pertama half adder itu adalah 10. Kita lihat di bagian atas itu adalah inputannya, itu ada 10 ditambah 01 ditambah 1 ditambah 0, kemudian 0 ditambah 1, kemudian 1 ditambah 1 gitu ya. Nah, untuk half adder 0 ditambah 1 itu hasilnya adalah 1 di bagian bawah, dan dia tidak punya simpanan atau simpanannya adalah 0. Lalu kemudian yang kedua, 0 ditambah 1 hasilnya 1 dan simpanannya adalah 0. Yang terakhir adalah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0, simpanannya adalah 1. Sehingga 110 ditambah 101 hasilnya adalah 110. Nah, sekarang kita masuk ke full adder. Full adder pada dasarnya sama dengan half adder, sama dengan campuran, hanya saja untuk yang half adder dibuat dari full adder, maka bagian CI-nya itu dienolkan. Gampang kan ya guys, dienolkan. Hanya tinggal seperti itu aja. Ini full adder keseluruhan.
Next berikutnya untuk half adder. Half adder itu kita kalau melihat campuran itu berarti yang pertama itu adalah half adder, kemudian ada 2 full adder gitu ya. Untuk half adder sendiri kita lihat di situ ada yang pertama kali dibikin itu adalah 1 ditambah 0, 1 ditambah 0, kemudian hasilnya adalah 1, simpanannya adalah 0. 0 itu adalah CI-nya. Kemudian untuk masuk ke full adder pertama yaitu 0 ditambah 1, hasilnya 1, dia simpanannya adalah 0. Kemudian masuk ke C-in ditambah 1, 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Kemudian simpanannya adalah 0. Lalu kemudian di OR-kan sehingga 0 ditambah 0 adalah 0. Untuk full adder yang kedua kita lihat 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian dia simpan 1, kemudian 0 ditambah 0, 0 itu adalah dari CI-nya, hasilnya adalah 0, kemudian simpanannya adalah 0. Next, sehingga 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Berarti kalau begitu 1, 1, 0, 1 hasilnya. Oke, yang kedua adalah soal untuk yang serial adder. Untuk yang serial adder pada dasarnya lebih mudah karena full addernya itu hanya 1 sebenarnya, tapi dia dibolak-balik gitu ya. Untuk full adder yang 1 ini untuk membedakan dia itu sudah masuk ke digit berapa, penandanya adalah clock. Clock itu di sini ditandakan dengan D flip flop. Untuk kali ini teman-teman nanti akan dapat pelajaran untuk D flip flop nanti di counter ya. Untuk saat ini teman-teman telan bulat-bulat dulu ya untuk yang D flip flop. Oke, di sini ada D flip flop di mana untuk D flip flop itu hasil untuk tabel kebenarannya seperti ini begitu ya. Untuk yang clock pertama berarti A dan B-nya itu masih 10. Kemudian setelah itu clock yang kedua adalah 01 dan clock yang ketiga adalah 11, di mana untuk yang hasilnya itu adalah untuk clock pertama 01 hasilnya adalah 1, kemudian dia nyimpan tidak ada simpanan. Kemudian yang kedua adalah 10, dia hasilnya adalah 1, tidak ada simpanan. Kemudian yang ketiga dia 11, dia hasilnya adalah 0, ada simpanan 1, sehingga hasilnya adalah 1101. Gampang sekali bukan? Ya. Oke, sekarang untuk yang kedua adalah yang half adder gitu ya. Untuk yang half adder pada dasarnya sama ya. Di sini hanya membutuhkan 2 half adder di mana kalau full adder itu kan dia bisa dibuat dari 2 full adder dan 1 gerbang OR gitu ya. Nah, sama persis seperti itu di mana ditambahkan dengan D flip flop itu sebagai clocknya ya. Nah, pada dasarnya sama dan tabel kebenarannya untuk clocknya itu juga sama guys. Jadi sebenarnya lebih enak pakai yang serial atau yang paralel, tergantung ya, terserah kalian gitu ya. Next, berikutnya kita masuk ke tugas ya. Silahkan mengerjakan 1101 ditambah 1110. Mungkin seperti itu dulu guys. Tugas dikumpulkan di WA group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.